Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para dosen pembimbing di Universitas Mercubuana, yang saya cintai para adik-adik mahasiswa dari Universitas Mercubuana yang sebentar lagi akan menjalani tugas KKN PPM angkatan ke-38 ya. Betul nggih Pak Moderator dan Ibu Moderator. Ya, saya ucapkan selamat juga kepada adik-adik karena sudah menempuh masa akhir menjelang kelulusan, dan sayangnya ini masih dalam masa pandemi. Saya berdoa untuk kita semua agar kita diberikan kesehatan dan keselamatan selama masa pandemi ini. Baik adik-adik sekalian, dan saya mohon izin pada Bapak dan Ibu Moderator, saya coba untuk memaparkan dalam waktu yang seringkas mungkin karena batasan waktunya ada ya, jadi saya coba seringkas mungkin. Kalau tidak salah di dalam surat permohonan yang telah ditujukan kami itu adalah untuk menjelaskan tentang protokol kesehatan, imunitas dan isolasi mandiri di masa pandemi, seperti bisa dilihat di layar ya. Jadi ini yang akan menjadi pokok bahasan yang akan saya sampaikan. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Agus Prianto, saya dari Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya yakin mahasiswanya dari seluruh Indonesia, jadi ya selamat bergabung ya, selamat bergabung di dalam kegiatan pada hari ini. Baik, yang pertama seperti di dalam slide next ya, jadi saya tidak akan membahas di slide ini, tetapi adik-adik sekalian bisa pada prinsipnya memahami bahwa pada masa pandemi ini yang menjadi orientasi utama dari seluruh wilayah dan juga pusat adalah bagaimana untuk membatasi penularan dan mengurangi resiko sebanyak mungkin dari terjadinya pandemi COVID ya. Saat ini di Yogyakarta seperti bisa dilihat di layar, saya memberikan data ini adalah di akhir bulan November tahun 2020, bisa dilihat luar biasa. Jadi secara eskalasi terjadi peningkatan yang luar biasa besar dalam 1 bulan terakhir ya, di bulan November itu. Ada apa sebenarnya di sana? Itu menjadi menarik untuk dikaji, tapi ini bukan dalam konteks itu. Tapi intinya bahwa peningkatan itu sangat terkait dengan permasalahan perilaku dan psikologi sosial masyarakat. Kita tahu COVID sudah datang di Yogyakarta pada tanggal 15 Maret sehingga dalam hitungan saat ini sudah hampir memasuki bulan ke-9, dan masyarakat dengan segala tekanan pembatasan yang ada menyebabkan satu situasi yang menyebabkan secara psikologis menjadi tekanan ya. Nah, tekanan ini berlangsung cukup lama sehingga ini menjadi sebuah kejenuhan yang kemudian menyebabkan reaksi-reaksi yang diantaranya semakin longgarnya di dalam kewaspadaan, kesiagaan kita semua untuk supaya tidak tertular. Jadi ini terlihat, ini kami melakukan juga survei, telesurvei setiap 2 bulan sekali. Kami mengevaluasi dengan responden yang cukup besar ya, sekitar 3.000 responden di sana, dan ternyata ada yang menarik bahwa terjadi semacam semakin menurunnya ya kepedulian terhadap COVID. Jadi di periode Juni itu sudah 29,7% masyarakat DIY yang tidak peduli dengan COVID, tidak menganggap COVID sebagai sebuah isyarat serius ya. Dan ternyata 2 bulan kemudian ketika kami survei bulan Oktober kemarin meningkat menjadi 37,6, artinya hampir 40% penduduk DIY sudah tidak lagi mempedulikan COVID. Ini sesuatu yang mengkhawatirkan kami karena dengan eskalasi yang ada dan ketidakpedulian ini tentu ini menjadi sebuah resiko di beberapa bulan ke depan sebelum vaksinasi nanti dapat secara menyeluruh dilaksanakan. Baik. Semua ini tentu ada alasannya, termasuk diantaranya kejenuhan ya di sana. Dan yang menarik juga ini, mohon maaf adik-adik sekalian, dari telesurvei kita ternyata kelompok yang paling ngeyel
mohon maaf ya saya sebut ngeyel, tetapi dalam maksud yang baik, bahwa yang paling beresiko ini adalah ternyata dari kelompok milenial ya, khususnya pelajar dan mahasiswa. Jadi ini kami mohon sekali, karena adik-adik adalah calon-calon intelektual ke depan, saya kira bisa menjadikan role model, menjadikan sebuah agent of change pada masyarakat, bagaimana untuk supaya tetap waspada di sana. Jadi nanti di dalam KKN juga saya titip nanti di seluruh Indonesia yang akan menjadi lokasi, bagaimana Anda bisa berperan untuk menjadi sebuah agent of change untuk mencegah COVID menjadi lebih luas lagi. Kita perlu bersepaham dulu seperti di slide ya. Jadi di slide ini kita akan melihat bahwa yang disebut individu adalah Anda, tetapi Anda tentu akan terkait sekali dengan lingkungan di sekitar Anda dan di luar sana. Ya, mungkin Anda tidak kenal di daerah Malioboro, ketemu orang kemudian senggolan atau mungkin berbicara apa, ini bisa terjadi, tapi juga bisa terjadi di dalam lingkungan RT Anda. Dan saya meyakini dan kita semua tahu, saya kira bahwa kita itu bisa menularkan, bisa tertulari. Sebenarnya paling sering kita tuh kan kita takut tertulari. Tapi sebenarnya ada satu lagi, kita tuh bisa menulari loh. Karena kita OTG tidak tahu bahwa kita sebenarnya sudah membawa virus ya, tetapi kita tidak bereaksi karena fisik kita bagus, imunitas kita bagus, sehingga kita tidak sadar kita membawa dan kemudian menulari pada lingkungan kita. Yang sangat-sangat dikhawatirkan adalah ketika menularinya kepada kelompok rentan. Siapa? Misalnya simbah-simbah kita, yaitu kelompok lanjut usia, itu sangat rentan. Kalau COVID menghampiri mereka, maka ini akan menjadi resiko fatalitas, bisa sampai kepada kematian. Kemudian juga kelompok masyarakat yang punya penyakit seperti diabetes mellitus, jantung, hipertensi, asma dan sebagainya. Ini juga sangat berisiko, sehingga Anda mungkin dalam kondisi yang sehat tidak terasa, tapi ketika Anda pulang menulari pada saudara-saudara ini adalah sesuatu yang sangat disesalkan. Jadi oleh karena itu waspada, siaga, dan selalu menerapkan protokol kesehatan. Dan adik-adik sekalian, di dalam slide selanjutnya sebenarnya kita bersama di sini dalam rangka untuk melihat pada bagaimana sih supaya tidak tertular dan menulari. Jadi intinya adalah mencegah ya. Kemudian juga bagaimana supaya kita juga bisa menjadi agent of change atau role model bagi lingkungan kita. Bagaimana kita mengedukasi tentang 3M ya. Apa itu 3M? 3M itu memakai masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan dengan sabun. Di Yogyakarta ditambah 1M, apa itu? Menghindari kerumunan. Yang namanya milenial itu kalau udah ketemu temennya ya grup-grup gitu lah, udah gerumbul gitu ya sudah jadi kerumunan. Ini satu resiko sebenarnya di sana. Nah ini bagaimana kita akan mengedukasi itu. Nah, kemudian juga kalau ada kasus terus gimana? Ya ada istilah sekarang 3T, treatment, tracking, tracing, dan treatment. Jadi akan dilacak, kemudian diperiksa swab, kemudian nanti akan di treatment. Treatmentnya apa? Kalau punya gejala akan di rumah sakit, kalau tidak punya gejala akan isolasi mandiri di rumah. Ya, kemudian ada juga rehabilitasi, karena ketika ada pasien positif ya kadang-kadang isolasi mandiri di rumah muncullah stigma. RT-nya satu kampung tidak mau menerima, malah diusir dan lain sebagainya. Kita tahu juga ada jenazah COVID yang tidak diterima untuk dimakamkan dan sebagainya. Jadi ini semua saya kira pekerjaan kita. Anda intelektual muda, saya kira Anda punya peran dan lebih mudah untuk bisa memberikan masukan kepada masyarakat. Ya, tema kita hari ini seperti di slide bicara tentang bagaimana protokol kesehatan. Gampangnya protokol kesehatan itu ya sudah 3M. Ya, kemudian yang kedua adalah imunitas. Ya, tapi saya tambahkan yang satunya bukan tentang isolasi mandiri, tapi tentang bagaimana berperilaku hidup bersih dan sehat. Ya. Jadi saya balik ke slide. Ya, di slide ini sebenarnya kita akan bicara bahwa seseorang akan terhindar COVID itu ketika dia menerapkan 3M atau protokol kesehatan, kemudian tubuhnya punya imunitas yang kuat dan dia memiliki perilaku-perilaku yang aman atau perilaku sehat. Jadi gambar ini sebenarnya menjelaskan tentang bahwa COVID itu ini kuncinya 3, yaitu 3M, imunitas dan berperilaku sehat. Ya apa itu perilaku yang 3M? Saya kira semua sudah hafal ya, sudah di luar kepala 3M. Tapi kalau ditanya apakah Anda selalu menggunakan masker seperti ini ya, seperti saya pakai full,
Atau ketika saya bicara seperti di layar TV ini baru menggunakan masker ya. Kadang-kadang kita udah lupa gini, terus agak sesek sedikit, ya udah turunkan begini, nanti lupa berjam-jam kemudian ngobrol dan sebagainya seperti ini. Ya, tetapi memang menarik kalau hasil survei kita 82% memang sudah menyatakan memakai masker, tapi menggunakan dengan benar itu masih kurang dari 60%. Jadi ini tolong juga teman-teman kami ingatkan ya. Nah, intinya dalam memakai masker, kenapa kita menggunakan masker? Karena kita juga menolong orang lain. Jadi droplet yang dari kita, yang kita tidak tahu bahwa kita sudah ada virusnya atau tidak, itu bisa dicegah dengan masker. Ini masker yang bagus kalau dia punya mampu menyaring virus, artinya dia tidak punya lubang yang lebih besar dari 0,5 mikron ya. Kemudian menjaga jarak, saya kira itu tadi bahwa seseorang yang nyun sewu misalnya saya lepas ketika bicara, maka sebenarnya ada cipratan droplet ya. Kita tahu nanti dropletnya bisa nempel di tangan saya ini. Nah, ketika di tangan saya ini kemudian saya pegang kertas, saya pegang meja di depan saya, maka saya sedang bicara kontaminasi virus. Itu bisa bertahan sampai 4 hari di kayu. Ya, di besi bisa sekian hari, di aluminium bisa sekian hari, di kertas sekian hari. Dan ketika saya keluar dari sini ada yang masuk memegang pada daerah terkontaminasi, maka virus akan segera tertransmisikan. Nah, ini sebenarnya kenapa masker digunakan, bukan tentang melindungi kita sebenarnya, tetapi lebih kepada melindungi orang lain. Dan ketika orang lain menggunakan masker, maka itu juga melindungi Anda. Dan kita tahu kalau sama-sama pakai masker, resikonya akan menjadi 5% terjadinya transmisi ya. Baik, tentang jaga jarak tadi sudah. Tentang cuci tangan dengan sabun. Jadi cuci tangan dengan sabun ini penting karena sabun ini bisa menetralisir virus ya. Artinya dia mengupas lemak yang ada di dalam lingkaran virus itu. Ya, jadi ini menjadikan satu cara bagaimana kita untuk melepaskan diri dari kontaminasi yang ada di tangan kita dan tidak membuat kontaminasi di lingkungan kita. Kemudian bagaimana sebenarnya menjaga imunitas tubuh ya, pertanyaan tentang itu sebenarnya berkaitan dengan makan ya, yang jelas makan ya, apa hanya makan, ada yang lain, tapi imunitas tubuh itu yang terpenting adalah bagaimana ketika pola makan Anda bisa dilakukan dengan benar. Di slide juga terlihat bagaimana supaya kita tidak istilahnya membatasi dalam konsumsi garam, gula dan lain sebagainya. Kita juga mengkonsumsi sayur dan sebagainya. Kenapa itu bisa seperti itu? Ini ada di slide, monggo nanti dibaca. Seperti misalnya konsumsi gula yang berlebih itu akan membuat gangguan di dalam penyerapan vitamin C. Padahal vitamin C digunakan untuk masalah penguatan imunitas. Jadi ini ya, garam itu juga kalau berlebih akan mengganggu di granulosit ya, dan menyebabkan imunitas juga akan turun. Jadi daya tahannya akan turun juga di sana. Dan sayur ini bersebalikan, dia akan meningkatkan imunitas dengan gizi protein yang ada di sana ya. Ini ada catatan, monggo nanti disilakan dilihat di catatan itu. Jangan lupa aktivitas fisik. Sekarang yang namanya mahasiswa, milenial, anak-anak ya di Indonesia kebanyakan punya budaya sedentary ya, artinya pulang dari kampus ya sudah gabrus, yang dipegang pertama bukan apa-apa, HP. Setelah HP apa? Laptop, main game maksud saya. Setelah laptop apa? TV. Ya, itu semuanya posisinya duduk ya. Tidak ada yang bergerak untuk aktivitas apa-apa, tidak ada. Dan sedentari ini menjadi masalah karena apa? Dengan aktivitas yang sangat kurang, maka kita tidak bisa melakukan satu reaktivasi dari sel-sel tubuh kita, sehingga kita menjadikan lebih lemah di sana. Sehingga saya kira bisalah di rumah sambil pegang HP mungkin gerakan-gerakan tubuh ya, olahraga. HP jangan hanya untuk melihat WhatsApp dari si dia saja, tapi juga bisa untuk melihat misalnya senam ya, bukan senam yang feminim, untuk yang kaku mungkin yang feminim, yang laki-laki maksud saya. Itu kalau yang feminim wah cewek dan lain sebagainya. Cari yang cowok lah, seperti misalnya nge-rap itu kadang-kadang pakai dance dan lain sebagainya ya, bisa juga pakai itu kan, atau yang lain lah, bisa macam-macam di sana. Ya, latihan fisik ya. Kemudian stres. Ini sudah tes skripsinya nggak jadi-jadi, judulnya hari ini A, nanti sore sudah B, besok ketemu dosennya jadi C, pulang ke rumah dikasih temennya ide yang lain, jadilah judulnya D, akhirnya nggak jadi-jadi, buyar, akhirnya malah stres.
Ya itu yang sudah tradisional di tradisinya lah di kalangan mahasiswa mau S1, S2, S3 sama saja. Yang pertama mencari judul itu susahnya setengah mati ya, artinya bukan susah nyari judulnya tapi berubah-ubah terus. Yang terakhir ketika sudah tersusun mau mencari titik ini selesainya di mana ya, kesimpulannya gimana, sudah selesai belum? Nah, itu yang bingung. Muncullah stres. Nah, stres ini menjadi salah satu pemicu untuk bisa menurunkan imunitas tubuh ya. Oleh karena itu saat ini sudah waktunya di masa pandemi, mungkin ini momentum juga untuk kita mengingat bahwa mengelola stres itu menjadi salah satu hal yang penting ya. Tidak hanya tentang makanan dan fisik saja, tapi mengelola stres dengan baik itu juga menjadi salah satu kunci di dalam imunitas tubuh. Next slide, saya menyadur dari IDI dan berbagai lembaga yang lain. Sebenarnya bagaimana untuk membuat imunitas tubuh itu baik. Kalau di slide ini terlihat bahwa ada istirahat yang cukup, makan buah dan sayur, rutin berolahraga, ya, hindari stres, hindari rokok dan alkohol. Jadi paparan rokok dan alkohol secara berlebih dapat merusak sistem imunitas tubuh. Ini adalah fakta dari rekan-rekan kita di medis ya. Baik, selanjutnya adik-adik sekalian, memang saya diminta untuk masalah isolasi mandiri. Tapi sebelum itu saya perlu menyampaikan dulu bahwa yang namanya pasien COVID sekarang itu sudah berubah peristilahannya per Agustus kemarin sebenarnya, tapi efektif mulai September. Jadi kalau dulu kita kenal ada ODP, PDP dan lain sebagainya, sekarang sudah berubah, hanya ada tinggal 4, yaitu istilahnya kontak erat, ya, satu. Kemudian yang kedua adalah istilahnya suspek, yang ketiga probable, yang terakhir adalah konfirmasi. Jadi hanya 4. Yang kontak erat ini sebenarnya adalah menjelaskan tentang orang-orang yang memiliki kontak erat. Kontak erat ya istilahnya. Kontak erat sebenarnya 2 secara sederhana. Yang pertama adalah dia melakukan kontak fisik dengan seseorang yang sudah di swab atau di PCR itu positif. Yang kedua, dia berbicara dalam jarak yang sangat dekat dalam durasi yang cukup lama dengan seseorang yang ternyata adalah swabnya atau PCR-nya positif. Ya, jadi ini ada 2 istilah kontak erat. Nah, bagi yang kontak erat ini nanti akan diasesmen oleh puskesmas atau dinas kesehatan, kemudian akan dilakukan swab. Ya, jadi ini ya istilah kontak erat. Kemudian apa itu istilah untuk suspek? Sebenarnya kalau suspek lebih cenderung bukan karena kontak eratnya, karena kalau tadi kontak erat itu kadang-kadang orangnya tidak ada gejala sama sekali, gitu. Tidak ada gejala sama sekali, dan dalam hal ini kalau yang suspek itu sudah memiliki gejala, ya, memiliki gejala. Jadi intinya bahwa yang suspek ini orang yang memiliki gejala, misalnya sesak nafas yang sangat intens di sana, ya, atau mungkin gambaran dari ronsen parunya dan lain sebagainya, itu menggambarkan satu kondisi secara medis dia adalah ke arah sana. Jadi ini adalah semacam asesmen oleh medis ya di sana. Jadi ini keputusan yang belum dengan lab. Suspek itu adalah keputusan, oh ini adalah COVID, tetapi itu adalah masih di dalam anamnesanya dokter atau diagnosisnya dokter, belum dilengkapi dengan hasil PCR. Pedoman revisi 5 mengatakan bahwa penegakan diagnosis COVID itu adalah harus dengan tes lab, ya, diagnosis dokter plus tes lab. Jadi kalau dokter sudah mengatakan ini indikasinya sangat kuat ke COVID, itu belum COVID. Tapi nanti dilakukan PCR, hasilnya positif baru dikatakan COVID. Nah, sebelum hasilnya keluar inilah yang disebut dengan suspek. Bagaimana dengan probable? Nah, probable ini adalah kasus-kasus yang memang juga memiliki hampir sama dengan suspek tadi, tapi salah satunya adalah sebelum sempat dites meninggal. Jadi ini juga menjadi catatan probable. Nah, kemudian yang terakhir konfirmasi, saya kira sudah jelas ya. Konfirmasi itu artinya yang sudah di tes lab itu sudah positif. Next slide, saya menggambarkan secara grafikal saja secara grafis di sini, ya, tentang suspek dan sebagainya. Jadi intinya bahwa kalau ada suspek itu nanti akan dites swab, ya. Jadi dites swab, tetapi suspek ini tidak selalu akan swab. Nah, catat ya. Yang suspek itu tidak akan selalu tes swab. Karena ketika dia gejalanya ringan, diagnosis dokternya mengatakan ringan, ini bisa jadi tidak perlu di PCR. Tapi kalau yang demikian juga yang berat, ya, berat itu bisa jadi karena sesak nafasnya sudah jelas ini bukan COVID, tapi ini masalah kepada misalnya gangguan paru kronis, ya, semacam itu bukan, ya, itu sudah berarti tidak swab. Nah, bagi yang dilakukan swab nanti
itu akan muncul juga hasil bahwa ternyata dia tanpa gejala, artinya gejala ringan tadi atau tanpa gejala, ya itu yang akan masuk ke dalam kriteria isolasi mandiri ya. Sementara kalau ada gejala itu yang akan masuk ke isolasi di rumah sakit, jadi dirawat di rumah sakit. Termasuk yang satunya lagi ini, bukan hanya yang ketika bergejala, tapi juga ketika punya penyakit penyerta seperti DM, kemudian hipertensi, jantung ya, dan lain-lain. Ini yang tidak stabil ya, kondisinya tidak stabil dan cukup berat, ini harus dirawat di rumah sakit ya. Jadi itu yang bedakan. Nah, sekarang masuk yang di isolasi mandiri, 2 slide terakhir. Apa itu isolasi mandiri? Sebenarnya di pedoman revisi 5 itu dulu ya, sebelum revisi kelima, isolasi mandiri itu dulu ada, dan ada shelter juga ya, istilahnya dulu shelter karantina. Tapi dulu itu untuk masalah sosial. Jadi ketika ada orang dari Jakarta datang ke Jogja, kemudian masyarakat kalau ini bawa virus, akhirnya ditolak warga, nggak boleh ke situ. Dia kemana-mana bingung, akhirnya ke shelter. Itu istilahnya isolasi mandiri juga 14 hari tetapi di shelter. Tapi isolasi ini adalah sosial. Tapi yang sekarang setelah revisi yang kelima dari Kementerian Kesehatan, isolasi mandiri itu diperuntukkan bagi yang konfirmasi positif tetapi tidak memiliki gejala. Ya, sekali lagi yang tidak memiliki gejala atau OTG, orang tanpa gejala. Tapi dia konfirmasi positif PCR-nya. Sehingga dia harus dilakukan isolasi. Nah, isolasinya bisa dilakukan di rumah ya. Nah, isolasi mandiri itu sendiri kalau di slide ini kita sampaikan ada 4 kunci sebenarnya ya. Bagaimana sih kalau isolasi mandiri di rumah? 1, tinggal di dalam rumah tentunya, jangan kemana-mana. Bahkan di rumah itu tinggallah di kamar yang khusus, jangan kemana-mana kalau bisa. Lah mau ke kamar mandi, oke kamar mandi. Kalau kamar mandinya 2, gunakan satunya untuk yang pasien, yang satunya untuk anggota keluarga yang lainnya. Ya, jadi betul-betul terpisahkan, gunakan kamar mandi yang terpisah. Kemudian gunakan semua barang pribadinya secara pribadi sendiri, tidak dengan anggota keluarga lain. Misal sajadah, ya untuk sholat misalnya, itu gunakan sendiri. Bahkan piring, sendok itu gunakan sendiri. Kalau bisa mencuci sendiri, ya mencuci sendiri dan seterusnya. Jadi cuci baju, peralatan makan itu semuanya lakukan sendiri, ya. Kecuali kalau perlu ada bantuan gimana, ya dibantu. Tetapi yang membantu ini harus betul-betul berhati-hati. Satu catatan, bahwa penularan di dalam rumah tangga itu sebenarnya sangat tinggi. Karena apa? Resiko-resiko untuk kedekatan dengan konfirmasi itu sangat besar ya. Jadi ini isolasi mandiri sebenarnya berisiko. Makanya di DIY kabupaten kota sudah membuat shelter-shelter supaya meminimalkan itu tadi. Jadi kalau misalnya harus isolasi mandiri tapi ini rumahnya cuma ukuran 6 kali 5 meter 30 meter persegi dihuni oleh 8 orang, itu kan sangat berisiko. Sehingga untuk kondisi-kondisi yang semacam ini akhirnya oleh pemerintah daerah itu istilahnya diisolasi di shelter karantina ya. Tapi kalau misalnya ternyata dia punya tanah itu 4 hektar, rumah bangunannya aja 1000 meter persegi, lantai 10 itu cuma ditinggali 4 orang, ya silahkan, itu bisa isolasi mandiri ya. Saya yakin fasilitasnya akan terdukung semua di sana. Nah itu ya. Dan sekali lagi isolasi mandiri bukan berarti nanti sudah sendirian nggak pakai masker dan jangan, tetap pakai masker. Karena di dalam lingkungan sambil jalan pun nanti akan ada banyak resiko, termasuk ventilasi dan sebagainya, aliran udara itu menjadi masalah kalau tidak tertib masker. Baik, ya. Nah terus kapan isolasi mandiri itu selesai? Ya, kalau saran dari teman-teman kita medis itu mengatakan bahwa dilakukan 10 hari, tapi ada yang menyampaikan 14 hari. Ya, lebih amannya sebenarnya 14 hari. Ya, jadi masa inkubasi. Ya, jadi 14 hari terhitung mulai dari mana? Terhitung mulai dari hasil swab. Ingat, mulai hasil swab 14 hari ya. Jadi setelah itu pasien bisa selesai isolasi mandiri. Apakah pasien perlu tes swab lagi setelah dia isolasi mandiri? Tidak. Mulai saat ini setelah dia isolasi mandiri itu tidak perlu swab. Lah kok bisa Pak? Nanti kalau menular lagi gimana? Jadi begini, ketika dia sudah terinfeksi, terdeteksi dari PCR tadi, maka dia dalam proses infeksi ya. Nah pada saat proses infeksi itu sebenarnya terjadi proses-proses dalam tubuh kita yang memunculkan antibodi ya, antigen antibodi. Nah ketika antibodi ini munculnya itu sekitaran ya tadi 10-14 hari tadi. Artinya bahwa ketika selesai isolasi mandiri sebenarnya boleh dinyatakan bahwa dia sudah sembuh dan sudah muncul antibodi, sehingga tidak diperlukan tes swab lagi ya.
Baik, ya catatan ya untuk isolasi mandiri itu sebenarnya bukan hanya bicara pasiennya, tapi masker ini ya yang dipakai oleh seseorang yang konfirmasi positif, kan maskernya disarankan yang masker bedah ya. Nah itu padahal itu setiap 4 jam harus diganti. Nah ini sampahnya itu hati-hati, itu sampah infeksius ya. Jadi pengelolaannya pun harus hati-hati, bukan hanya sekedar bagaimana memisahkan dengan anggota keluarga yang lain, tapi pengelolaan sampahnya juga harus hati-hati. Lah bagaimana caranya Pak? Konsultasilah dengan pihak puskesmas. Nanti ada sanitarian yang akan melakukan proses-proses untuk pengamanannya. Ya. Kemudian tentu di karantina di isolasi mandiri ini adalah mencegah kontaminan tadi sudah, mencegah transmisi, menjaga imunitas. Sudah di rumah malah nggak mau makan dan sebagainya lah. Ini mah bikin masalah ya di sana. Jadi itu ya intinya. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika terlalu banyak yang saya sampaikan atau malah kurang. Kami di Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki hotline. Monggo nanti kalau ada hal-hal bisa dikonsultasikan di sana. Kami dengan tim dengan senang hati akan memberikan jawaban. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Oh ya, satu catatan, saya berharap, saya mohon kepada adik-adik dimanapun Anda berada, satu catatan kami adalah jaga dan selalu siaga. Jaga keluarga Anda, jaga individu Anda sendiri, jaga keluarga Anda, jaga lingkungan Anda, dan jaga seluruh masyarakat yang ada di wilayah Anda. Jadi dengan apa Anda menjaga? Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun. Ingat, COVID itu tidak terlihat, COVID masih ada, vaksinasi masih akan berlangsung dalam beberapa waktu ke depan yang bisa jadi akan di akhir 2021 bisa jadi. Jadi COVID itu masih akan memerlukan waktu untuk bisa diselesaikan nantinya. Jadi sekali lagi berhati-hatilah, bersiagalah, selalu waspada supaya tidak tertular dan tidak menulari kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, kepada masyarakat di luar sana. Matur nuwun, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.